Jadi stena wire ini dan stena dehiscence ini sebenarnya mempunyai insidensi 1-25%, tapi mortalitasnya itu cukup tinggi, 14-47%. Dikatakan mortalitasnya ini semakin tinggi apabila dehiscence-nya itu infeksinya semakin ke dalam. Kalau infeksinya hanya di luar saja itu tidak begitu mematikan, tapi kalau dia sudah sampai terjadi mediastinitis, maka resikonya akan meningkat dengan mortalitasnya sampai 47%. Dehiscence-nya ini biasanya terjadi pada 2 minggu pertama postoperatif apabila belum terjadi penyembuhan luka dan penyembuhan tulang yang maksimal. Biasanya ini itu terjadi karena adanya gangguan dari penyembuhan tulang atau osteosintesis. Jadi ada beberapa faktor prediksi bagi pasien-pasien kita yang belum dilakukan operasi. Dari jurnal dari PAK ini tahun 2017 dia menyebutkan bahwa pasien-pasien dengan diabetes mellitus, obesitas, COPD, surgical bypass stem yang memanjang, dan grafting dengan bilateral internal mammary artery dengan radiosurgery dan ICU ventilator support yang lama ini biasanya adalah faktor prediksi bagi pasien-pasien kita dapat terjadi dehiscence sternum. Jadi dikatakan ada beberapa alat yang bisa digunakan untuk sternal closure. Dikatakan ada yang pertama sternal wire atau double wire, kemudian ada lagi sebenarnya sternal band, kemudian bisa juga sternal plates, kemudian ada juga sternal clamp. Ada juga jurnal itu yang membandingkan antara kekuatan dari sternal wire, double wire, sternal band, sternal plate, dan clamp ini. Tapi biasanya yang dikatakan paling baik dan dianjurkan untuk digunakan adalah dengan sternal wire atau double wire. Anatomi dari sternum sendiri ini, jadi dia ada manubrium, ada body sternum, dan ada processus hypoideus. Nah, sebenarnya anatomi dari sternum ini kita perlu tahu kenapa, karena waktu kita melakukan sternotomi itu kan kita merusak di bagian tengah sini ya. Jadi dia tuh ada dua bagian, outer cell dari cortex atau cancellous inner ini yang biasa disebut bagian trabekula. Jadi kalau yang luar ini nanti dia apabila rusak itu dia akan menahan dari high resistennya, tapi sebenarnya yang penting itu adalah di bagian tengah ini. Kenapa? Jadi di bagian tengah ini nantinya itu akan ada osteosit dan kemudian ada bagian trabekula yang nantinya dia akan menahan beban dari sternum dan traumanya juga. Nanti bagian tengah ini sebenarnya yang dia akan paling membantu dari penyembuhan sternumnya karena vaskularisasinya itu paling banyak ada di tengah. Jadi sebisa mungkin apabila dilakukan sternotomi nanti kalau kita lakukan chest itu jangan sampai bagian dibilangnya trabekulanya itu dirusak karena di bagian situnya itu yang paling banyak osteofitnya yang nantinya akan membantu penyembuhan dari tulang sternum yang kita sternotomi. Jadi nanti kalau kita lakukan sternotomi ini frakturnya ini nanti kan lurus, jadi dia akan merusak bagian kortikal dan bagian trabekulanya. Nantinya dia akan menyebabkan perdarahan dari tulang yang ada di dalam, kemudian dia juga akan menyebabkan gangguan kan di bagian korteks ini nantinya akan ada vaskular dan pembuluh darah dan syaraf, jadinya nanti akan terasa nyeri. Jadi sebenarnya ada bone repair proses. Bone repair proses ini terjadi dimulai dari 2-3 minggu. Nanti dia terbentuk kalus yang benar-benar tebal itu pada minggu keempat sampai minggu ke-16 atau 1-4 bulan. Sebenarnya dia sudah mulai terbentuk dari 2-3 minggu. Nah, nanti sebenarnya ada yang mengatakan bahwa dalam penyembuhan yang normal itu nanti dia akan terbentuk hematom. Nah, pada bagian trabekulanya ini nanti dia itu akan semakin menyembuh, tapi awalnya terjadi hematom dulu pada awal-awal. Nanti lama-lama pada tulang yang normal itu pada penyembuhannya akan terbentuk remodeling dan terbentuk kalus. Tapi kalau misalnya tulangnya dehiscence, misalnya jadi ada yang namanya
pergerakan mikro dan pergerakan makro. Kalau pergerakan mikro itu kayak geser-geser sedikit, ada yang mengatakan, ada jurnal yang mengatakan 2 sampai 4 mm pergerakan itu masih dibolehkan. Tapi kalau misalnya lebih dari itu, jadinya hematom ini kan terbentuk. Nah, nantinya kalau ada pergerakan yang terlalu banyak, misalnya tulangnya bergeser terus, nanti dia hematomnya ini akan terbentuk ulang. Sementara kalusnya ini belum jadi kebentuk, dia udah terbentuk hematom lagi. Habis unstable, gerakannya makin banyak, nanti lama-lama dia akan terbentuk hematom terus, tidak terjadi penyembuhan sehingga terjadi dehiscence. Jadi mengapa saya memilih jurnal ini? Sebenarnya jurnal ini menarik ya karena dia ini dibikin di Indonesia. Kemudian dia ini suatu systematic review dan meta analisis karena dari beberapa penelitian itu sebenarnya ada beberapa yang menyebutkan kalau uh, apa simple wire sama figure of eight itu ada menyebutkan yang sama, ada yang menyebutkan satu lebih baik daripada yang lain. Jadi makanya saya memutuskan untuk mencari yang systematic review dan meta analisis agar dia membandingkan dari beberapa jurnal dan bisa mencari satu kesimpulan gitu. Karena dari beberapa jurnal yang saya baca itu mereka membandingkannya tuh kayak nggak jelas gitu, kayak ada yang menyebutkan ini lebih baik, satu lebih baik, ada yang menyebutkan satu sama, ada yang menyebutkan beberapa ya. Jadi pada jurnal ini itu dia populasinya itu ada 6 jurnal yang dia lakukan systematic review dengan jumlah totalnya ada 8.236 pasien. Dia membandingkan antara figure of eight dan simple wire. Interventionnya dia membandingkan antara simple wire dengan figure of eight. Kemudian outcome-nya dia melihat apakah ada external dehiscence dari intervention dan comparison tadi itu. Jadi cara dia mencari jurnal itu adalah dengan mencari penelitian dari 2019 sampai 2014 pada jurnal-jurnal tersebut antara PubMed, Web of Science, Wiley, Cochrane. Kemudian dia memasukkan inclusion kriteria dengan inklusi RCT, clinical trial, dan observational study, dan dia mengeksklusi bagian yang case report, case series, review, dan semacamnya. Jadi dari 309 jurnal yang dia dapatkan, Bentar, nanya dong. Yang eksklusi tadi apa? Yang kriteria eksklusinya apa aja? Kriteria eksklusinya itu dia tidak mengikutsertakan case report, case series, review, dan expert opinion doc. Juga dia enggak masukin. Enggak apa? Dia cuman masukin yang RCT, clinical trial, sama observational yang membandingkan gitu dong. Kalau yang review jadi sama case dia maksudnya bukan dari iya, case report tapi kayak langsung diambil dari kasus ya. Oke. iya dong. Kasus Yang operasi kayak satu langsung kasus, dua ya, kasus. bukan Iya, membandingkan. Jadi bukan ngambil comot dari ini kayak jurnal-jurnal case report, case series gitu maksudnya. Jadi langsung case ya. iya dong. Oke. Terus Nah, Nah, jadi dari 6 jurnal ini dia ada 3 yang dari Pakistan, kemudian 1 dari Iran, kemudian 1 dari Norwegia. Jadi kalau yang Abbas ini mengatakan standar dehiscence ini yang simple atau satu wire ini dia itu lebih banyak dehiscence-nya. Untuk si Bapak Hamdal ini dia menyebutkan bahwa simple itu lebih banyak dehiscence-nya. Kemudian untuk asfak ini dia mengatakan bahwa simple juga lebih banyak. Jadi tapi bedanya kalau si Mirosen ini dia mengatakan dehiscence-nya itu sama antara simple dan figure of eight. Nah, jadi jurnal ini membandingkan antara 8.236 pasien dengan figure of eight dibandingkan dengan simple wire 2.622 pasien. Dia mengatakan bahwa pasien dengan simple wire dia itu memiliki resiko sternal dehiscence yang lebih tinggi dibandingkan dengan figure of eight.
dengan odds ratio-nya dia 0,35. Odds ratio 0,35 itu berarti pasien dengan figure of eight itu akan memiliki 0,35% dia dilindungi apa? Memiliki resiko untuk dilindungi dari dehiscence itu sebanyak 0,35% lebih banyak. Nah, sebenarnya yang jurnal yang tadi itu bagus karena dia mempunyai jumlah pasien yang banyak dengan jumlah jurnal yang banyak dan dia membandingkan dari beberapa penelitian. Tapi sebenarnya dia cuman akhirnya kan hasilnya menyebutkan yang ini lebih baik gitu. Figure of eight dia um, memiliki protektif terhadap sternal dehiscence. Tetapi jurnal yang tadi itu menurut saya kurangnya adalah dia kurang menjelaskan dari biomekanik dan penyebabnya kenapa. Jadi dia cuma menyebutkan oh yang ini lebih baik daripada ini, tapi dia nggak menjelaskan kenapa dia itu lebih baik daripada yang satunya gitu. Maka dari itu saya mencari lagi di beberapa jurnal lagi. Jadi kalau di jurnal yang satunya ini oleh Kasia et al. Ini dia itu menjelaskan kenapa yang figure of eight dan straight ini lebih baik satu sama lain dan menjelaskan pada titik mana dia itu terjadi sternal dehiscence. Jadi dia tuh membandingkan antara figure of eight dan simple sternal wire dan beberapa yang lain, misalnya dia pakai etibond, benang etibond, kemudian pakai sternal band juga, dia pakai multi twist. Jadi ternyata ada juga cara buat closing wire dengan di twist di atas ini. Jadi menurut Maksudnya apa bedanya sama figure of eight yang ini, yang yang atas itu? yang ini tuh dia di kayak diikat di ujung kanan kirinya terus baru di apa di twist di tengahnya gitu dong. Ini. Hmm. Sebentar, saya kok belum bisa bayangin yang ini ya. Jadi dia kalau figure of eight kan di twistnya itu di atas kan dok. Oh ini Mm-mm. di kan Terus, dia double wire terus di kanan kiri terus baru di twist di tengah terus di twist ke atas. tapi itu yang kamu bilang di twist lah ya, di twist di tengah. Oh, sebentar. Kayak berkali-kali di twist gitu dok. Kalau twist figure of eight kan cuma satu kali di tengah gitu dok. Tunggu, tunggu, tunggu. Saya bayangin dulu ininya. Berarti ini kalau nggak salah dia pakai, sebenarnya dia satu-satu ya. Iya dok, satu-satu. Satu-satu, tapi dijadikan satu akhirnya ya. Iya, iya dok. Di kayak Jadi satu-satu dulu, iya, kemudian yang atas sama yang bawah masing-masing ujungnya itu ditwist. iya dok. Terus Habis digabung. ditwist, disisakan lagi. Jadi disisakan, masih ada disisakan yang, jadi ditwist beberapa kali diputer, ditwist. Kemudian kan masih ada sisa yang straight satu ya. Iya dok. Disisakan yang straight, kemudian ditwist lagi dijadikan satu lagi ya. Iya, dia bilangnya di multiple twist tuh. Multiple twist. Ya Allah, nggak selesai-selesai, kita cuman twist di situ aja nggak selesai-selesai. Apalagi kalau bimbingan juga nggak selesai-selesai. Iya, twist terus. Terus habis Jadi itu dia bandingkannya. jadi dia bandingin figure of eight straight, dia bandingkan juga dengan etibon 50. Jadi pakai benang aja dok, sama straight aja. Sama dia katanya di luar tuh ada namanya sternal band. Jadi dia kayak resleting gitu dok di band di sternum. Hmm, Tapi katanya sebentar, sebentar. Saya lagi bedakan straight sama repair straight. Repair straight itu twisting, kok ada twistingnya, kok ada dua ya? iya dok, ada di pair of Oh, repair straight itu maksudnya kalau kayak kita, kalau misalnya kamu patah, kamu sambung lagi itu loh. oh, Kalau misalnya putus, oh putus ininya, diikat satu kali lagi dok. putus wire-nya gitu, jadi di twist di kanan, di twist di kiri gitu. Oh.
Pernah lihat enggak kalian kalau ini kalau apa namanya? Kalian pas nge-twist, giliran nge-twist terus putus terus nyambungkan satu-satu kanan kiri gitu. Itu kayaknya itu Iya, deh. pernah dok. Ya, pernah, Dok. Iya, Pernah dengar. kamu yang mutusin ya. Siapa ini yang ngomong ini? Rizky ya. Kamu Siap ya dok. pernah ya Rizky. Iya dok, kan sama dokter. Ah, gombel kon. Terus. Nah, jadi ternyata dari penelitian ini itu ada namanya elastic region sama plastic region. Jadi pada suatu titik waktu kita twisting wire-nya itu pada itu tuh dia akan ada titik di mana dia itu rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Lama-lama dia akan jadi titiknya patah. Tapi sebelum ada patah dan ada titik yang dia rusak itu sebenarnya masih ada plastic region. Jadi daerah ini adalah daerah di mana wire-nya itu sudah kaku. Jadi pada elastic region ini awalnya yang kita twist itu dia itu masih baik, tapi begitu ditarik oleh force tertentu, dia itu mulai untwisting. Jadi mulai untwisting terus dia itu jadi kaku. Awalnya tuh nggak langsung patah atau nggak langsung geser gitu. Jadi itu awalnya kaku dulu. Yang tadinya wire itu katanya ternyata dia itu sebenarnya elastik si wire itu. Cuman ada titik di mana kalau kita twisting terus-menerus dia itu akan jadi plastik terus namanya elastic limitnya hilang terus nanti ada titik di mana akan jadi rusak terus lama-lama jadi ruptur. Sebenarnya di plastik region ini dia itu daerahnya sudah kaku gitu kaku tapi dia masih ada di situ tapi sebenarnya udah hampir mau rusak. Nah, penelitian Pernah dengar enggak? Itu mungkin kalau kalau kamu bilang kita twist terus akhirnya dia patah kaku kan? Jadi kaku begitu kamu mau tanam dia putus ya kayak gitu. Itu kan pada saat proses pengerjaannya. Ya, ya, tapi siapa ya masih ingat ada pasien saya baru-baru masuk waktu itu. Baru-baru masuk Sutomo. Ada pasiennya Dokter Oki ditinggal sebentar. Ditinggal istrinya jualan di pasar, kemudian sama suaminya minta dibuatkan kain selendang gitu disangkutkan di pintu, jadi dia bangunnya itu dia dengan menarik, jadi kayak pull up gitu. Oh, tahu Jadi saya, dia Dok. Pokoknya, ya akil ya waktu itu iya, ya iya, saya Dok tahu, kasus Dok. dewasa. Dok. Nah itu kan jadi sistemnya dia gini, dia akhirnya kan meregang karena dia pull up kan. Kalau pull up itu kan pakai kekuatan dada ya, pakai dua tangan sama dengan kamu meregangkan sternumnya lagi kan. Ya, sternumnya itu regang, akhirnya wire-nya yang awalnya itu dia elastis mengikuti, istilahnya mengikuti sternummu, tulang sternummu kekuatannya, akhirnya dia meregang. Ya, bisa bayangin nggak, Rek? Meregang karena ditegangkan tadi itu, sternumnya ditegangkan, ditarik lama-lama kaku, akhirnya putus. Nah, itu kayak itulah gambarannya ya. Makanya jangan lupa edukasi, selain edukasi operasi, setelah operasi juga diedukasi, masih di ruangan gitu ya, pada saat pasiennya mulai mobilisasi itu jangan lupa diedukasi pasiennya dan diedukasi keluarganya, istrinya, anaknya, suaminya, ya orang tuanya lah apa itu, bahwa ada teknik dia bangun dari tempat tidur. Memang tidur itu nggak boleh miring dulu, ya kan? Tadi ada fase penyembuhan paling enggak berapa hari? 90 hari, 3 bulan ya? ya, Dok. 3 bulan, 17 minggu kan ya? Dia mulai agak kuat terbentuknya. 17 minggu itu berarti berapa bulan? Kalau 16 minggu, 4 bulan ya? Iya, Dok. 4 bulan. 4 bulan, paling enggak itu 6 bulan lah yang dia nggak boleh tidur miring. Kalau memang dia capek, boleh miring tapi tidak boleh miring 90 derajat. Ya, sedikit aja miringnya sambil punggungnya itu diganjel sama ganjel bantal atau guling. Ya, jadi tumpuannya itu tidak seluruhnya di satu sisi badan ya.
Jadi dia nggak bergerak. Diedukasi, dibilang aja, Bapak kalau tidur miring, sebelum waktunya, sebelum 6 bulan, itu tulangnya akan bergeser. Belum stabil. Gitu. Karena benar mulai penyembuhannya adalah sampai dia sudah tebal itu 4 bulan. Tapi tulang itu benar-benar dia akan kuat adalah 6 bulan. Bahkan ada yang bilang adalah setelah 1 tahun. Ya, gitu. Itu diedukasi. Gimana caranya bangun dari tempat tidur, dari miring dulu, kemudian satu tumpuan tangan, tangan yang kontralateral yang berada di atas, misalnya miring kiri, tangan yang di atas kan yang tangan kanan, itu yang dorong badannya untuk bangun tidur. Lebih bagus lagi kalau pasiennya pakai korset dada karena ada yang megang dia, ya. Jadi dia nggak akan bergeser. Itu diedukasi. Ya, apalagi kalau pasien-pasiennya itu pasien tua, tulangnya kropos. Nah, itu benar-benar kalau perlu setiap hari dikasih tahu. Ya, dikasih motivasi, dikasih tahu. Ya, itu penting karena apa? Bilang bahwa perawatan pasca operasi itu nggak mudah. Ya, nggak mudah. Nggak mudahnya itu apa? Yaitu tadi mempertahankan supaya eh, tulang sternum itu tetap stabil. Ya, karena kalau nggak stabil, nggak bisa nyambung, infeksi. Infeksi, tulangnya tambah rapuh. Tulangnya rapuh, tambah infeksi lagi. Cairan-cairan dari dalam itu dia akan keluar, ngerembes keluar. Ya, kalau udah infeksi susah perbaikannya. Ini saya dengar Bu siapa? Bu siapa itu Binti. masuk lagi ya? Bu siapa? Binti. Bu Binti ya. Ya Allah. Itu desain lagi ya? Iya dok. Izin Nah, dok, itu saya izin lagi dok. Rencana mau apa? debri VAC lagi dok. Iya, itu saya pernah punya pasien juga di RSAL, pasien dokter Oki juga itu ya susah. Dulu itu berkali-kali dia beri demam sama. Akhirnya kalau nggak salah nggak diapa-apain. Dalam arti nggak diapa-apain tuh nggak di wire. Ya lama akhirnya di rumah sakit fag dressing gitu. Jadi kasarnya eh, penyembuhan sekunder. Ya, tapi akhirnya ya sembuh juga. Cuman ya harus telaten. Ya, apa di daerah itu juga eh rawat luka, terutama kalau orang nggak ngerti meskipun orang itu orang medis, perawat medis ya, perawat itu kadang nggak, hah? Lewat belakang, sorry. eh Sampai mana tadi? Sampai lupa. Sampai mana tadi ya? Izin dong Guys. kalau kalau rawat luka Oh ya, walaupun di rumah. iya, sorry. Jadi rawat luka itu meskipun di daerah, kalau di daerahnya ya, apalagi jangan lupa tanya rumahnya di mana, ya kan? Meskipun dekat sama fasilitas kesehatan, tidak semua tenaga medis itu berani ngerawat. Kadang yang ngerawatnya cuman pokoknya dibersihkan gitu, nggak pernah dipencet, ya kan? Nggak pernah dipegang, ya, nggak pernah di istilahnya ini stabil enggak, oh ini ada cairan enggak, itu enggak biasanya, hanya cuman dioles saja sama kasa, ya. Itu pesan betul-betul, ya lebih baik udah kering betul, pastikan betul, ya, baru pulang. Ya, terus kalau kalau sudah 2 minggu jahitan itu sudah dilepas, itu nggak usah kamu kasih kasa lagi, Rek. Kadang-kadang itu kan ada orang itu apa ya, kebersihannya kan kurang, ya. Tingkat keasaman keringat itu kan ya beda. Kadang ada yang masih takut mandi gitu ya. Diedukasi bajunya pakai yang mudah menyerap keringat.
basah sedikit berkeringat, rasanya kok nggak enak, gerah sedikit, ganti bajunya. Ya, itu ya. 2 minggu cukup. Nggak usah ditutup lagi kalau udah 2 minggu. Ya, 2 minggu, 3 minggu lah maksimal. Kalaupun ada luka yang kurang bagus, tutup aja yang di tempat ada lukanya itu. Lebihinlah sedikit gitu. Ya, gitu loh, Rek. Nggak usah ditutup. Ada sampai ini ya, rawat luka ya. Kontrol lagi. Lah, sudah sebulan. Kok masih ditutup? Kok masih ditutup, Pak? Kenapa? Iya, ditutup sama ini dokternya yang di poli. Lah, itu kadang-kadang bikin tambah jelek. Akhirnya apa kalau masih di plester gitu, kadang dia malah nggak mau mandi. Ya kan? Malah nggak mau mandi. Nggak mandi-mandi. Mau berapa lama nggak mandi. Diseka ya diseka, tapi nggak dibuka plesternya. Bayangin sekarang apalagi apa BPJS sekarang 2 minggu ya? Baru bisa kontrol ya? Masih ada aturan itu enggak? 8 hari, Dok. 8 hari ya, lebih dari 7 minggu, 7 hari ya? Ya itu kan enggak Ya, ideal 8 kan? hari kerja, Dok. Iya, itu kan enggak ideal untuk luka operasi ya kan? Paling enggak 2-3 hari loh maksimal. Nah itu bayangin ya, itu masih aja ditutup. Janganlah ya. Lah ini harapan saya tadi ini presentasinya si Bella ini istilahnya udah inilah ya. Kalian tahu bahwa oh iya penyembuhan itu sekian lama. Kalian dicek betul gitu loh. Kadang-kadang kalau kamu kamu gerakan kamu pencet-pencet kan sakit, gitu kan? Ya tekan aja sedikit, pastinya suruh batuk. Ya, itu akan terasa kok. Ya, teruskan dulu Bella. Jadi penelitiannya Kasha et al. Ini juga lumayan bagus, soalnya dia menjelaskan juga pada berapa kilo pasien kita itu akan mengalami sternal, jadi wire-nya itu pada titik berapa kilo dia akan mengalami mulai twisting dan mulai rusak dan mulai bisa patah. Jadi dia itu menghitung dari berapa tekanan paling besar di dada pasien itu dia hitung adalah pada saat pasien itu batuk. Jadi pada saat pasien itu batuk, menurut Kasya ini diameter dihitung dari diameter sama panjang dari toraks itu sendiri. Diameter toraks itu dia pakai rata-rata menurut dia diameternya itu 15 cm. Kemudian panjangnya dari diafragma sampai apex itu dia hitung paling banyak itu 25 dan tekanan batuk itu biasanya dia pakai 50. Jadi sekitar 150 kilo. Jadi dia itu menghitung 150 kilo itu tekanan maksimal yang harus ditahan oleh wire kita pada saat pasien itu ada peningkatan tekanan intratoraks. Misalnya dia pas lagi batuk. Jadi ini dia hitung pas lagi batuk itu wire kita itu harus menahan 150 kilo. Nah, dari 150 kilo ini dia bagi, jadi dia tuh membandingkan dari wire kita itu berapa wire yang harus kita pasang dalam bentuk simple suture atau figure of eight atau multi twist atau pakai benang etibond. Jadi pada titik berapa si benang atau si wire itu akan rusak dan patah. Jadi misalnya dia pakainya ini kalau dia pakai simple wire itu benangnya itu dikatakan kalau dia batuk itu akan patah pada sekitar 80 sampai 100 kilo. Figure of eight juga hampir sama, multi twist itu agak lebih rendah, etibond itu lebih rendah lagi. Repair of straight itu paling rendah dan sternal bend ini juga lumayan. Tapi sebenarnya dia menyarankan yang pakai simple wire dan figure of eight. Jadi kalau dia hitungannya itu 150 kilo pada saat pasien batuk, terus dikatakan untuk satu wire itu kalau misalnya dia pakai wire, jadi hitungannya menurut dia simple wire itu hitungannya sekitar 22,5 kilogram. Jadi kalau misalnya 150 kilogram ya kita butuh sekitar 5 sampai 6 wire. Dikatakan kalau ortopedi itu jadi dari penelitian ini tuh titik amannya itu sekitar nilainya ada 1 sampai 2 nilai di atasnya. Jadi kalau misalnya 120 kilo kita pakai 6 wire yang lurus atau kalau misalnya figure of eight itu dia bilang
dibilangnya itu hitungannya adalah 2 wire lurus. Jadi Kasia ini dia tidak menganut simple wire atau figure of eight yang lebih bagus. Dia cuma menganut berapa kilonya gitu, berapa kilonya. Menurut dia kalau simple wire itu ya satu hitungannya, kalau figure of eight itu 2 simple wire jadi 2. Tuh, jadi em, nah Jadi gini, berarti kalau kalau 5 sampai 6 anggap aja 6 gitu ya misalnya. iya dok, katanya 150 itu berarti 6 simple sutur. 6 simple tutur 6 simple sutur. Kalau figure of 8 berarti berapa figure of 8? berarti 3 dokter, tapi itu dibilangnya 3. itu lebih aman itu kalau ditambah satu nilai di atasnya. Jadi dia bilang jangan mepet-mepet gitu. Jadi dia bilang 8 sutur simple atau 4 figure of eight. Jadi dia pakai ada nilai rentang amannya, katanya 1 di atas dan 1 di bawah. Berarti dekat-dekat itu berarti ya. Ya dong, agak terlalu dekat. Tapi sebenarnya kalau hitungannya 150 ya itu 6 tuh udah lumayan cukup. Kalau bisa kita pakai. Ya. Tapi kalau dari ini katanya sebenarnya dia ngitungnya paling amannya itu dikasih 1 lagi. Jadi dia pakainya 8 sama 4 figure of eight. Iya. Ya, dia pakai Berarti kayak itu ada 2. Kalau itu tadi kan 5 sampai 6. ya, Kalau kamu anggap kalau 1, kalau misalnya dia 6 aja kita ini 6, yang paling banyak 6, berarti paling enggak kalau ditambah 1 kan berarti 7. iya dok. Dia hitungannya 8 sama 4 figure of eight gitu dok. Biar bisa 150 ini. Karena dia Dia ada enggak ada ini ya, enggak ada keterangan panjang sternum itu enggak ada ya. ada dok. Dia itu pakai panjang sternumnya. Dia Sternum sternumnya enggak dia ada ya. nggak nyebutin dok. Dia cuma pakai tekanan intratoraks yang dihitung dari diameter antar Berarti sama panjang dari toraks dari diafragma ke apex. Kalau sternumnya dia nggak ngitung. berarti kalau bisa dianggap kalian bikin jahitan kalau misalnya simple sutur 2 di atas 6 di bawah. 6 di bawah itu berarti kira-kira cuman selangnya cuman berarti 1 interkosta. Maksudnya 1 iya, beda selang 1 interkosta berarti. Mepet-mepet. Iya dok, ini kayaknya dia pakai penelitiannya di luar negeri juga dokter. Jadi ininya apa Orang luar diameter negeri dia besar panjang-panjang dok, torak. besar panjang. Jadi kayaknya ini agak di Indonesia nih saya nggak nemu yang ini. Tapi dia bilangnya kalau dengan diameter 15 cm itu 100 Yang ukur tekanan intratoraknya pakai apa? pakai diameter anteroposterior dada sama ini dok, panjang diafragma sampai apex dikalikan tekanan pasien waktu Sampai apex itu gimana maksudnya? dari diafragma sampai apex tuh buat panjangnya kayak dia pakai diameter kayak dia bikin apa ya kayak volume silinder gitu kalau saya tangkap dok. Ada gambarnya enggak kamu ini ya, gambar ininya ya. Enggak dok, dia cuman definisikan rumusnya terus dikasih penjelasan gitu dong, nggak ada gambarnya. Cuman dikasih penjelasan dari mana dia dapat 150 Ini sebenarnya poin. bagus loh kamu siapa kalau ada ini dibuat penelitian. Nah, kalau di Indonesia juga belum ada dok. Itu Iya, tapi apex itu maksudnya apex itu apex apa ya? apex paru dok. Jadi dia pakai apex paru Oh, sama apex ya paru. sama Dari diafragma. diafragma sampai apex paru. Dia Berarti antara posterior, jadi anteroposterior sama dengan istilahnya lebar dada ya, ya dok, sama panjang sama diafragma ke ke apex. ya diukur sama dia, sama diperkirakan tekanan kayak dia bikin diameter kali kayak diameter tabung gitu kos penangkapan saya dok. Apa volume tabung. Iya, ini harusnya enak ada gambarnya. Coba kamu cari ya, mestinya ada ini. Bella, nanti kamu cari lah ya.
Jadi Iya. kita tahu nih cara-cara ngukurnya gimana gitu loh. Karena Iya. kan dia sudah menganggap dia akan dikasih keterangan nggak setiap apa tadi apa berapa kilo satu wire itu satu simpel sutur Satu simpel sutur itu dia pakai perkiraan. Jadi dia 20 bilang kilo berapa? 20 sampai 22,5 kilo, Dok. Itu pakai Tapi wire apa? dia itu pakainya yang simpel, Dok, perpendikular. Bukan. Pakainya pakai apa? Oh, pakai ini Wire apa? merek wire-nya, Dok. Iya, bahannya apa? Sama enggak dengan yang kita pakai? Ya, Dok. Nah, di kemarin banyak baca tuh. Kan ini ada yang pakai Etibon, ada yang ini. Kalau Etibon kan kita tahu nih, iya kan? Lah Ya, Dok. sekarang dia pakai wire-nya wire apa? Merek apa? Sama enggak? Ada disebutkan enggak? Wire-nya pakai wire apa? Dia bilangnya Kalau US, ada, kalau misalnya ini bagus loh, ini dibuat penelitian. ya, Beneran? USP dibilangnya. Beda kayaknya, Dok. Dia bilangnya USP, wire. USP. Iya. Merah. Apa kepanjangannya USP? Oh, dia pakai Etikon, Dok. Etikon nomor 5. Stainless steel wire. Punyanya Etikon. Iya, punyanya Etikon katanya. Etikon nomor 5. Bahannya sama enggak ya sama kita tuh punyanya siapa yang kita pakai itu? Bukan punyanya Etikon ya? Kecil kayaknya, Dok. Mm-mm. Oh, Share itu punyanya ini kayaknya. Bukan punyanya Etikon. Asyar itu. Asyar itu punyanya siapa ya? Biar itu katanya punyanya Peter Surgical. Peter ya. Iya, Dok. Share. Dia ada enggak ya keterangannya nanti dicarilah. Coba tak cari nanti. Asyar itu punya berapa ada enggak? Mestinya mereka punya keterangannya dia bisa menahan berapa itu harusnya ada. Nanti Bella coba kamu cari ya cara ngitung ininya dulu ini loh. Berapa kilo tekanan ini loh untuk ngitung. Oh iya, Dok. Ya, Dok, saya Ya tahu. wis terus lanjut. Jadi dia bilang sekitar 20 sampai 25 kilogram. Kemudian nanti dia itu ada kayak nilai karena ini penelitian ada naik turunnya gitu. Jadi plus minus 0,2 gitu. Jadi maksimum force-nya itu yang paling baik memang simple wire sama figure of 8 dibandingkan sama mau pakai benang atau pakai sternaban atau pakai teknik yang multi twist itu. Dan dia menyarankan untuk amannya 150 pressure-nya itu dia bilang untuk amannya dikasih 8 simple wire atau 4 multi twist atau 4 figure of 8 4 betul. Terus ini dia dibedakan lagi ada ini enggak berat badan enggak? Kriteria berat badan ada enggak? Oh, berat badannya dia enggak pakai, Dok. Dia Enggak ada. cuma pakai perkiraan. Jadi ini yang saya baca tuh dia cuma pakai perkiraan kira-kira di satu pasien gitu batuk itu berapa tekanan yang harus ditahan oleh wire kita. Terus dia tuh mau bilang kalau uh, si wire ini atau mau dengan tipe yang berbeda itu kita butuh berapa biar wire-nya itu nggak terlalu berat menahan beban batuknya gitu, Dok. Yang mau dia sampaikan dari penelitian ini sebenarnya kayak berapa yang kita butuhkan, wire yang kita butuhkan berapa kali gitu. Jadi menurut dia tuh makin banyak ikatannya itu makin bisa menahan si tekanan batuk dari
intratoraksnya ini. Dia belum menjelaskan kalau ini tuh di berbagai pasien dengan perbedaan Badan. berat badan atau perbedaan lingkar dada itu berapa. Dia cuma menyebut Laki perempuan juga nggak ada ya? Nggak ya ada ya? ini tuh bukan Semua ya? bukan di pasien, jadi dia pasang wire-nya itu dengan ikatan berbeda kayak di kayu gitu dok, terus dikasih beban. Jadi dia lihat pada ini berapa si wire ini rusak. Jadi dia Lah ya dia pakai iya tekanan ini kan tekanan paru kan dia ya berarti penelitiannya. Ya, dia cuman maksud saya itu ada nggak ya kan apa dia dipukul rata 150 tanpa istilahnya tanpa membedakan jenis kelamin. Padahal ini kan perhitungannya adalah antara posterior dan antara diafragma ke apex kan. Karena kan masing-masing orang berbeda nih gitu loh. Apakah dipukul rata 150 atau ya, gimana? kalau Asia juga harusnya lingkar dadanya lebih kecil atau bayi itu Ya, berarti ya itu makanya. juga berbeda. Makanya. Terus. Ya, jadi pada kesimpulannya dia itu menyarankan minimal 8 lurus atau 4 figure of eight. Jadi dari penelitian yang awal dikatakan bahwa pasien dengan sternal dehiscence ini banyak lebih terjadi pada pasien dengan sternal kosa dengan simper wire. Kemudian untuk mencegah sternal dehiscence ini kita perlu stabilisasi dari sternumnya, dan dari penelitian yang selanjutnya dikatakan bahwa menambah wire itu dapat menurunkan sternal dehiscence dengan cara mengurangi beban dari wire kita. Makin banyak wire kita tambah, bebannya yang ditahan pada saat batuk itu semakin sedikit dan diharapkan sternal wire-nya lebih stabil dan dehiscence-nya lebih sedikit, dok. Sekian. Iya. Padahal kan kita kalau di Indonesia ya, saya dulu pernah stase Jakarta segala macam. Kita kan pakainya kalau dia orangnya gemuk besar, justru mintanya kan satu-satu. Iya, satu-satu. Tapi ya itu tadi sebenarnya tambah nggak stabil. Kalau menurut jurnal ini, ya nggak stabil. Makanya dia mintanya lebih rapat-rapat. Sebenarnya sih kalau logika iya juga gitu. Kalau satu-satu kan begitu dia goyang kan dia ya gerak ya nggak ada yang pegang. Tapi kalau figure of eight itu ada yang kasarannya ada yang nahan atas bawah kiri kanan kan. Kalau X itu ya kan ada yang nahan. Kemudian mungkin ini ya dasar pertimbangannya mereka. Kemudian kalau di bawah manubrium sterni kita kan mesti ngambilnya kan di ICS ya. Padahal ICS itu juga kalau kalau kita nggak terlalu bagus ngetwistnya kurang masih longgar dia akan lebih gampang bergerak karena nggak ada yang pegang karena kanan kirinya kan juga otot interkosta ya kan hanya otot aja muscle interkosta muscle jadi dia lebih goyang. Mungkin harapannya kalau dia lebih banyak, dia lebih gampang megangnya. Gitu. Pertimbangan mereka mungkin itu ya. Tadi saya cuma pengen tahu aja mereka ada ada mereka kan pakai tabung ya. Lah itu rata-rata mereka nyebutin nggak tekanan 150 itu buat mereka yang bule ya bule itu kan besar-besar ya itu dengan kira-kira panjangnya berapa panjang istilahnya diameter ukuran atau diameter itu yang anteroposterior itu Posteriornya dia panjang, dok. ukuran ya Iya, Hah? ukuran. Ya
ukuran maksudnya bukan diameter kan ya, anteroposterior sama panjang diafragma ke apikal. Itu untuk kira-kira untuk berat badan berapa gitu loh. Tinggi badan dan berat badan berapa. Karena masing-masing orang itu torsonya, panjang torsonya itu kan beda-beda ya. Nanti Bella, coba kasih saya jurnal-jurnal yang kamu ini ya, coba saya baca lagi. Iya dok. Ada pertanyaan enggak ya? Sebenarnya ini banyak pertanyaan ini. Maksudnya banyak pertanyaan apa ya, selain kriteria itu apa? Terus mereka kan pakainya pakai tabung itu tadi, tapi kan pastinya ada dasar perbedaan, maksudnya di pasien juga itu ada gitu loh. Apa yang menjadikan mungkin dia nggak akan pakai pasien, makanya pakai ini supaya juga etiknya nggak susah, tapi kan pastinya mereka juga awal itu kan ngelihat pasien ya, makanya mereka bisa menentukan ya mungkin rata-rata sekian nih tekanan intratorakalnya gitu. Itu mereka dapat dari mana? Kasih saya jurnalnya ya, coba saya baca lagi. Iya, dok. Nanti saya kirim dok. Ada pertanyaan? Ini bagus ini bacaannya. Maksudnya dalam arti topiknya ya. Gitu. Nanti kalau mungkin Anda mau bacaan lagi, mungkin ada yang nerusin. Ini pasti ada yang istilahnya jurnal lagi yang terusannya istilahnya advance-nya lagi dari topik yang ini itu ada mestinya. Nanti kalian cari ya, coba ya. Gitu. Kan pasti ada lanjutannya lagi ya kan? Coba nanti dicari ya. Siapa nanti? Coba siapa? Terserahlah. Nggak ada ya? Dokter izin tanya, kalau untuk Hmm. penggunaan rib lock atau Hmm. yang seperti apa pen gitu, Mm-mm. biasanya saya nggak tahu kalau di luar itu mungkin apa sering dilakukan nggak ya sama saya. Cuma pernah tahu kemarin waktu yang ada di Hisense, waktu dipasangnya lagi pakai apa flat and screw, tapi itu saya juga baru sekali. Mungkin kalau di luar biasanya gimana ya dok? Atau mungkin post op CABG atau post op open heart, post sternotomy, apa mungkin ada yang nggak pakai sternal wire, tapi langsung dengan pen gitu dok untuk Saya penggunaan. pernah nyoba waktu itu di RSHL. Cuman ya itu yang nggak semuanya juga bisa pakai kayak replok dan segala macam. Kalau tulangnya keras, ya, apa namanya? Apa itu namanya? Yang di antara tulang sternum itu tengahnya itu apa namanya? Biasanya kan ada yang kopong gitu kan? Tapi kan biasanya ada yang padat itu. Apa sih itu? Medulanya ya? Medula sternum ya. Oh iya iya dok, tulang Nah, sebelahnya. itu ideal kalau medulanya itu ada isinya, keras, baru ideal. Karena apa? Karena itu kan skru ya. Skru itu kan ke dalam. Istilahnya kamu tanam kan. Kalau tengahnya itu kopong, kosong, susah. Dalam arti susah itu tetap goyang, ya kan? Tetap 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 aja goyang. Logikanya kalau kamu mau ngemur apalah ya, misalnya besi besi anggap aja besi terus tengahnya kosong atau tengahnya kamu kasih cuman kayak busa kayak gitu kan, itu kan nggak akan erat kan, ya pasti tetap akan goyang. Nah, itu pasti kalau menurut saya lo ya gitu. Tapi ya memang mau nggak mau kecuali
nantinya mungkin ada yang benar-benar jadi ada megang, dia ada kayak ada cantolannya, dia bisa nekuk di mana interkostalnya, itu mungkin beda cerita ya. Jadi ada yang megang, tetap ada yang megang kanan kirinya, ya kan? Gitu. Pun rib lock itu tetap yang di atas manubrium sterni itu tetap di wire. Wire-nya satu-satu. Jadi wire, rib lock, terus wire lagi, terus kan kamu itu di atasnya manubrium sterni ya, gitu. Terus baru nanti di bawahnya manubrium sterni itu kamu pakai rib lock. Nah, gitu. Mereka tetap pakai seperti itu. Jadi bukan hanya rib lock aja, gitu loh. Di atasnya manubrium sterni itu kan dianggapnya tulang yang paling tebal kan di situ. Tulang paling tebal, paling kuat. Jadi mereka pegangnya dari situ, tapi tetap pakai wire. Tetap pakai wire. Saya pernah tanyakan itu. Ini kalau di atas ini nggak pakai wire bagaimana? Kalau kami sarankan tetap pakai wire, Dok. Jadi rib lock itu ada yang X, ada yang juga satu-satu kan? Ya salah. Nah, itu jadi wire satu, simple gitu satu. Terus apa namanya? Rib lock yang X, yang tengahnya kotak itu. Terus kemudian baru wire lagi, baru di bawahnya manubrium sterni itu kamu pakai rib lock. Tapi kalau menurut saya ya tetap agak ngeri-ngeri sedap kalau medulanya itu bukan medula yang kuat ya, yang ada isinya gitu. Itu tetap menurut saya nggak ideal lah gitu. Karena tetap akan goyang itu pasti. Gitu. Tapi mungkin untuk yang external dehiscence ya mau nggak mau karena mungkin sudah hancur, ya mau nggak mau pakai itu. Tapi mungkin pakai teknik ya saling nyambung. Ada yang melintang, ada yang itu mungkin ya gitu. Padahal biasanya yang dehiscence itu kan yang sternumnya yang kosong-kosong itu ya, yang Iya, tipis-tipis biasanya gitu. udah kosong, Dok. Tipis banget. Iya, Makasih, Dokter. oke. Ada lagi? Mungkin enak itu kalau misalnya kayak merek apa ya itu, tapi dia belum ada untuk sternum. Kalau nggak salah lagi proses bikin apa belum masuk Indonesia gitu loh. Dipakai di RSAL kalau nggak salah. Nelly apa ya Nelly? Yang untuk clipping koste, tapi dia jadi kayak ada yang gigit gitu Nel. Yang kayak U-lock itu, Dok. Kayak flat and screw itu, Dok. Bukan flat and screw. Apa sih ya itu mereknya namanya? Eh, Pernah ke satu saya lagi ada itu yang bentuk orang. kayak H itu, Dok. Yang H itu Hah? sternal lock. Yang Bukan bentuk yang H itu, Dok. bukan itu bukan yang external lock. External lock itu kan yang punyanya si ini. Sebentar. Iya. Apa Mana ya ya? namanya ya? Yang mahal itu loh, Rek, bukan external lock. Yang mahal sternal lock itu, Dok. Satu bautnya 500.000. Bukan ada lagi Yang tuh. osteomet itu ya, Dok? Oh ya, osteomet. Osteomet itu kan ada yang gigit kan? Ya, atas bawahnya kalau nggak salah. Kalau nggak salah yang bentuknya kayak X gitu, Dokter. Ini osteomet replok. Ini nih, bentar mana ini? Lah itu kan dia ada kaki, ada kanan kirinya, tepi-tepinya kan ada yang nyangkut, ya kan? Kayak ada yang dicantolkan gitu kan? Gitu. Mana ya? Jadi kayak ada kakinya gitu. Saya pernah nanya itu kalian ada nggak yang untuk sternum? Belum masuk dokter. Entah belum masuk, entah lagi proses bikin gitu loh.
Tuh enak itu kalau ada yang begitu. Saya pernah pakai external lock itu untuk clipping koste, untuk koste. Gantinya clipping. Jadi saya pernah clipping koste ibu-ibu di semen itu kostenya itu kecil-kecil gitu. Jadi nggak ada yang pas. Dijahit pecah. Jadi akhirnya pakai, kebetulan waktu itu saya habis apa ini kok ada external lock juga waktu itu di semen. Jadi tak pakai itu. Saya pakai untuk clipping koste gitu. Itu gampang dipotong. Terus skrunya itu juga bisa dipotong, ternyata skrunya itu. Gampang sekali, dia lunak, dipotong aja pakai tang gitu bisa kok dia. Karena waktu itu pasien saya itu kostenya itu udah kecil, dia nggak lebar besar, itu enggak, ibu-ibu kecil dan dia juga tipis. Akhirnya bisa dipotong pakai skrunya itu bisa dipotong juga, jadi enak. Karena pakai plat and skrunya punyanya KL itu, punya Mandibula, punya apa itu, skrunya kebesaran. Jadi kita akhirnya pakai itu external lock itu. Jadi tantangannya kalian kalau di daerah itu main dengan alat yang seadanya yang bisa kamu pakai gitu. Pengajuan tetap, tapi ya enggak usah marah-marah ke manajemen gitu ya. Sementara pakai yang ada, pakai yang ada. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Ya wes lah. Pasien yang repuh udah datang belum ya? Sudah datang, dokter. Siapa yang pegangnya? Dengan Wawan, dok. Nanti saya tanyakan lagi ya, dok. Iya, lalu ini toh jaga ya? Iya, dok, saya jaga. Pasti besok dia baru laporan. Ya wes lah. Oke. Makasih ya. Dokter Cikita, terima kasih Mas dan Mbak sekalian. Semoga Terima kasih, dokter. Ya wes istirahat, Rek. Terima kasih, Istirahat. dokter. Sinau.